Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Tentu yang utama kita ucapkan dengan penuh takzim kepada keluarga Ustadz Fitra. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ustadz telah landing di tanah air tercinta tanggal 4 Januari kalau tidak dia, alhamdulillah, kemudian masuk karantina 7 hari Ustadz ya, 7 hari, kemudian alhamdulillah Allah mengizinkan Ustadz untuk bermuajahah dengan kami para tholibah yang Ustadz senantiasa bimbing di grup WhatsApp. Insya Allah kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita tidak berpanjang kata karena sangat dahaga kita sebenarnya, walaupun di grup WhatsApp sering terlibat banyak diskusi, tetapi karunia yang tiada terhingga Allah berikan kepada kita semua kesehatan, sehingga pada hari ini kita diizinkan untuk mengambil ilmu langsung, mendengarkan langsung dari Ustadz. Beberapa ummahat yang mungkin baru kali ini bertemu dengan bermuajahah langsung dengan Ustadz, perlu kiranya kami perkenalkan Ustadz Fitra. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi tatimmus sholihat. Ustadz sekeluarga membimbing kita secara rutin di grup WhatsApp Al-Marjan. Tetapi perlu kami informasikan Ustadz bahwa yang hadir di sini ada beberapa majelis Ustadz. Jadi dari Majelis Taklim Al-Marjan, kemudian Majelis Taklim At-Taufiq, Majelis Taklim At-Tamar, dan Forkamus, Forum Kemaslahatan Umat. Jadi Masya Allah, kita dipersatukan dalam satu majelis yang sangat mulia. Dan perlu kami perkenalkan kepada para ummahat Ustadz Fitra sekeluarga. Ustadz Fitra Hudaya ini adalah anak rantau Aceh yang lahir pada tanggal 5 bulan 3 1995. Jadi putra kedua saya 95. Jenjang pendidikan, Masya Allah, Ustadz menghabiskan sekolah dasarnya di pesantren modern Al-Manar Banda Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan tahfiz dan Ma'had Ali di Ma'had Ali Al-Islam. Masya Allah, kita juga ada jamaah dari Al-Islam Ustaz. Tentu tidak asing lagi dan teman-teman. Alhamdulillah, membersamai Al-Islam, membersamai Ustaz selama 2 tahun, Masya Allah. Kemudian lanjut S1 di Al-Azhar Kairo. Dan sekarang alhamdulillah, dan selalu kita support, kita doakan untuk Ustadz menamatkan S2-nya sampai sekarang masih Ustadz ya. Kita semua support Ustadz seperti kita mensupport anak-anak kita menuntut ilmu dan ilmunya kepada kita semua. Ustadz dibersamai Ustazah. Alhamdulillah Ustazah juga ada grup khusus untuk muslimat. Nanti kalau ibu-ibu ingin bergabung khusus muslimat nanti ada, dan itu dibersamai oleh Ustazah Wafa Maghfirah LC. Ustazahnya sangat cantik, ramah, putra-putrinya Masya Allah, mudah-mudahan menjadi penerus yang bisa membersamai umat juga. Ustaz Wafa Maghfirah ini lahirnya juga di Banda Aceh pada tanggal 22 bulan 12 tahun 1995. Jadi seusia, sekufu, satu frekuensi.
Pendidikan terakhir beliau, Masya Allah, S1 Al-Azhar Kairo. Mudah-mudahan bukan kita sudah terbatas dengan usia, tetapi anak-anak kita bisa melanjutkan jejak-jejak dari Ustaz Fitra dan Ustazah Wafa. Masya Allah, Ustaz dikaruniai 3 anak yang sangat ganteng. Abdurrahman Hudaya lahir pada tanggal 21 bulan 9 2011. Kemudian yang kali kita juga terima kabar bahagianya, Ustadz dikaruniai anak kembar, Muhammad Hudaya dan Aisyah Hudaya. Kita doakan mudah-mudahan menjadi generasi robbani membersamai umat hari. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja, dengan tidak berpanjang kata, kami akan serahkan forum ini kepada Ustadz Fitra. Kemudian nanti setelah Ustadz memberikan tausiahnya, selama yang bisa Ustadz, saya tidak memberikan kami karena ini adalah apa ya, priceless, mahal ini. Pertemuan kita sangat mahal dan sangat kita nantikan sudah lama. Jadi biarkan saja Ustadz mau 2 jam mau 3 jam kita setia di sini dulu ya. Nanti setelah itu ada tanya jawab. Tetapi kelihatannya Ustadz tuh lebih senang memberikan kuis kepada kita, dan saya selalu gagal menjawab kuis Ustadz. Insya Allah ilmunya masih sangat minim sekali. Jadi kita siap-siap, nanti akan ada door prize Ustadz ya, dan dibawa langsung loh dari Mesir, gitu Ustadz ya, Masya Allah. Bersiap-siap dengan kuis-kuis yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala belum menutup usia kita, ya. Karena kalau dipikir-pikir itu mungkin setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali ada saja dosa yang kita lakukan. Akan tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberi tenggang. Karena pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala terus menutupi aib seseorang, itu jangan sampai sering tipu, ya. Dan sering tertipu. Fa innallaha yumhil wa la yuhmil. Karena sesungguhnya Allah menangguhkan, akan tetapi tidak pernah melupakan. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, akan tetapi tidak pernah melupakan. Hatta idza akhadahu lam yuflit. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ataupun mengazab seseorang itu, maka diazab dengan azab yang sangat pedih. Ya, makanya jangan tertipu dengan sitir ataupun Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita yang sangat banyak. Barakallahu fikum ya ummahat rahimakumullah. Ya, kita jumpanya 4 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Makanya kata Bu Eti tadi nggak apa-apa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam gitu ya. Khair insyaallah. Semampunya nanti, semampunya umat maksudnya. Ya. Jadi kalau sudah mulai banyak yang 4 jam, sudah mulai banyak yang saya paham, saya peka orangnya insyaallah. Ya. Kalau sudah mulai ada isyarat, insyaallah kita berhentikan. Karena memang sunnahnya seperti itu. Bahkan sepanjang hidup Rasulullah SAW, mungkin hanya sekali 2 kali beliau itu ceramah di pagi sampai sore. Itu pun karena perkaranya sangat penting. Itu perkara tentang apa, Bu? Tentang akhirat dan tentang hari kiamat. Itu dari subuh. Kan sholat subuh nih ya, habis sholat subuh sahabat ngirainya syuruk udah selesai nih. Ternyata lanjut lagi. Lanjut sampai zuhur. Nah, sahabat kan sudah, yang namanya sahabat manusiawi.
Ya, namanya jiwa manusiawi itu ada. Kayaknya habis zuhur ini selesai nih. Masya Allah, ini Rasulullah sudah banyak ilmunya. Habis zuhur Rasulullah naik mimbar lagi. Ternyata lanjut lagi. Setelah lanjut sampai asar, para sahabat sudah menyangka dan sudah mengira, oh ini setelah asar insya Allah selesai. Ya. Ternyata setelah asar lanjut lagi ya, sampai habis. Ya. Akan tetapi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya sekali atau dua kali. Yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang disenangi oleh ibu-ibu, yaitu singkat, padat dan jelas, gitu. Ya, supaya nggak lama-lama. Makanya Rasulullah SAW sering mengambil kesempatan di kesempatan emas. Ya, bahasa sekarangnya apa bu? Quality time. Jadi ketika misalnya membonceng Abbas, ketika sedang bersama dengan anak-anak kecil, beliau menyampaikan dan beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu emas. Misalnya ketika ada seorang sahabat naik di belakang beliau, sahabat yang masih kecil, maka beliau memberikan wasiat misalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wasiat-wasiat lain yang memang Rasulullah SAW sudah siapkan untuk memberi wasiat kepada mereka yang tepat di waktu yang tepat. Tuhan rahimakumullah, ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Adapun tema kita pada hari ini adalah kita berjumpa di telaga Rasulullah SAW. Ya. Mengapa saya ambil tema ini? Ini perlu dipahami ya, mohon perhatiannya. Perlu dipahami bahwa surga itu mungkin ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang di hatinya ada bahkan mithqal habbatin minal iman, ya itu insya Allah akan masuk surga. Ya, tapi jangan ada pemahaman ya udah nggak apa-apa Ustaz, masuk neraka dulu nanti masuk surga. Ini bahaya ini. Ya, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya. Satu hari layaknya 1000 tahun. Akan tetapi masalah haud telaga Rasulullah SAW ini ada beberapa orang nanti yang diusir oleh Rasulullah SAW dari telaganya pada hari kiamat. Yang diusir oleh Rasulullah SAW siapa? Memang ada beberapa perkataan ulama dalam masalah ini, akan tetapi termasuk ada orang-orang yang suka mengganti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya awal rihlah kita pada hari ini kita membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Itu memang hadis tentang berbicara tentang hari kiamat ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke pemakaman Uhud, ya. Pemakaman Uhud untuk melihat untuk mendoakan syuhada Uhud. Beliau berdoa. Ya, kemudian doa beliau yang sudah terkenal ya, kalau ummahat misalnya pergi ke kuburan doanya apa? Assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minina wal muslimina inna insyaallah bikum lahiqun. Cuman yang di hadis ini sampai situ saja. Kemudian beliau mengatakan wadidtu anna qad ra'ayna ikhwana. Jadi Masya Allah ya, kata Rasulullah SAW, aku rindu ingin melihat saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Kan sahabat merasa heran, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, kami bukan saudaramu ya Rasulullah, kan kami yang selama ini berjihad bersamamu, kami yang selama ini membersamaimu ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara kamu? Maka Rasulullah SAW menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Akan tetapi ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd, ikhwani mereka belum datang. Ya, kita ini mereka hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat Rasulullah SAW, akan tetapi beriman dengan Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan ayatnya,
dilanjutkan hadisnya sampai pada titik nanti Rasulullah SAW mengetahui umatnya itu bagaimana. Kan nanti di hari kiamat itu ramai ya umat ya. Dari awal zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad itu ramai. Kalau masyarakat Rawalumbu saja itu sudah, kalau dihitung dari zaman Nabi Adam sudah ada Bu Eka, kerajaan Rawalumbu sudah ada sejak Nabi Adam atau baru muncul? Iya. Walaupun mungkin baru muncul itu, bayangkan saja berapa orang yang hidup di Rawalumbu ini. Tapi coba bayangkan nanti di akhirat itu semua umat ya. Kalau seandainya sudah pernah umroh, sudah pernah haji, itu gimana kumpulan manusia. Tapi pada hari kiamat nanti dikumpulkan dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ana faratuhum alal haud. Kata Rasulullah, aku lebih dulu nanti menunggu mereka di haud, yaitu di telaga tadi. Jadi terkadang memang kita dalam tanda petik sering berdusta ya. Sering berdusta itu mengaku mencintai Nabi SAW, akan tetapi sehari-hari lupa dengan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang perkataannya sesuai dengan amalnya. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa ana faradhum 'alal haud. Ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'iru dhallu anadihim ala halum. Jadi ketika semua nanti muhat ya, semua nanti kita kan pada mahsyar itu kondisinya nggak seperti sekarang nih. Sekarang ini mungkin ya segenting-gentingnya COVID, segenting-gentingnya bencana itu masih dunia. Tapi ketika hari kiamat nanti semua berkumpul, dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan semua. Bahkan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim itu, manusia itu yub'atsun nasu yaumal qiyamati ghurran burman dan seterusnya. Itu hadisnya bahwa nanti manusia itu dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana dia lahir, telanjang dan seterusnya. Sehingga wajar kalau Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kita tidak melihat yang lain karena telanjang misalnya?" Seperti kata Rasulullah SAW, al-amru asyad, perkara pada hari itu lebih dahsyat dari hanya sekedar seseorang memandang orang lain. Di saking peliknya, saking dahsyatnya huru-hara pada hari itu, seseorang sudah lupa, jadi hanya mementingkan diri sendiri. Ketika pada saat itu, ketika semua orang kehausan, membutuhkan minuman, membutuhkan yang namanya air, maka ketika itu ada telaga Rasulullah SAW. Semua beranjak ke telaga Rasulullah SAW. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa semua nabi itu memiliki telaga. Ya, semua nabi memiliki telaga. Nah, ini kisi-kisi pertanyaannya ya, dijaga. Semua nabi itu memiliki telaga. Akan tetapi telaga yang paling besar dan telaga yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Makanya harus terus bersyukur kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika semua orang berbondong-bondong ini menuju telaga Rasulullah SAW, ada umat yang lain mau masuk ke telaga Rasulullah SAW. Rasulullah nanti beliau menggambarkan diri beliau itu layaknya orang yang seorang pengembala onta atau kambing. Ketika ada kambing orang lain masuk, dia pasti usir ataupun dia arahkan ke tempat lain. Seperti itu Rasulullah SAW kelak ketika pada mahsyar, ketika ada umat Nabi Musa misalnya datang, maka Rasulullah SAW menghalangi umat tersebut untuk datang ke haudnya Rasulullah SAW. Kenapa? Bukan karena pelit, tidak, karena memang itu haknya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa semua nabi itu memiliki haud, dan para nabi itu nanti berbangga berapa banyak orang yang datang kepada haud mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ana arju, aku berharap bahwa telaga yang paling banyak dikunjungi adalah telagaku, kata Rasulullah SAW. Sudah ya, jadi sudah berbondong-bondong tadi Rasulullah sudah
menghalangi umat lain yang ingin masuk ke telaga Rasulullah SAW. Ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min hadha sinf. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan dalam kelompok ini. Ketika sudah haus, keadaan haus, orang 2 hari tidak minum itu Masya Allah, ini umat ya rahimakumullah itu. Dengan keadaan yang sangat pelik, matahari didekatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala marah ketika itu dengan marah yang tidak pernah. Ghadiban lam yaghdab mithlahu qablahu wa lam yaghdab ba'dahu wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu. Marah yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah ya sebelumnya sesudahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala marah pada saat itu. Kemudian ada sekelompok orang ingin mendatangi telaga Rasulullah SAW. Akan tetapi orang yang ingin mendekati telaga Rasulullah SAW, kaum muslimin mengaku mencintai Nabi, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ketika ingin mendekati telaga Rasulullah SAW, akhirnya diusir. Yang mengusir siapa? Bukan Rasulullah, karena Rasulullah ketika itu belum tahu. Rasulullah hanya saking cintanya kepada umatnya, ingin semua umatnya ini merasakan telaga Rasulullah SAW. Begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Tapi ternyata terkadang cinta itu bertepuk sebelah tangan ya. Kita dustai cinta itu. Amalan Rasulullah SAW yang diajarkan sering ditinggalkan, yang dilarang malah diamalkan. Makanya ketika seperti itu, maka malaikat datang, malaikat mengusir orang-orang yang ingin mendekat ke telaga Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ummati. Rasulullah kan sayangnya sama umatnya ya, Masya Allah ya. Rasulullah itu cintanya kepada umatnya, bahkan itu anna qad laqina ikhwana. Sudah rindu rasanya kata Rasulullah ingin bertemu dengan ikhwan, dengan saudara-saudara kata Rasulullah. Yang sampai membuat para sahabat itu heran. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum ashabi ya. Kemudian ketika diusir dari telaga, bayangin Mahat ya, kalau misalnya ini kita kajian, ada yang datang misalnya, ini kan praktek ya, ada yang datang terus kita usir, itu sakit nggak Om? Sakit ya. Sakitnya itu di mana? Ya itu sakit. Bayangkan ketika dalam keadaan haus, mengharap syafaat Nabi, karena ketika dunia menganggap sayalah pengikut Nabi, saya yang paling berada di sop terdepan. Tapi ternyata ketika sudah mendekati haud, sudah mendekati telaga, para malaikat datang mengusir, dihalang dari telaga itu. Maka kata Rasulullah, ummati, karena cintanya Rasulullah pada umatnya, umatku itu umatku ya Allah. Wahai para malaikat, itu umatku kok diusir? Maka para malaikat menjawab, ataupun yang mengusir tadi menjawab, sesungguhnya fa innaka la ta'lam atau fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ini poinnya di sini. Catat gitu ya. Poinnya di sini catat gitu. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ganti sepeninggalmu dari agama yang telah sempurna. Agama sudah sempurna nih. Tapi karena ada rasa suka motivasi, itu ingin diganti. Manusia saja yang fitrah kita manusia, ini yang merasa manusia, ya kita insya Allah merasa manusia. Fitrah kita manusia sudah sempurna 2 telinga, ya. Kemudian kepala 1, 2 tangan. Kemudian ada misalnya orang ahli, dia mengaku ahli kedokteran. Kita anggaplah ahli kedokteran. Dia mengatakan, sini, ya, ta'al, saya mau menambah hidung Anda menjadi 2, kurang kalau 1. Saya tambah menjadi 2 supaya lebih sempurna. Kira-kira marah nggak Bu? Marah nggak Bu? Hidung 2 itu gimana itu kan ya? Di depan kaca juga berjam-jam nggak akan berubah. Tetap hidung 2 itu kan lucu. Ya. Begitu pula agama. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna, selesai. Ya kalau kita misalnya tadi misalnya panitia kajian sudah menyiapkan
mie, sudah menyiapkan buah, sudah menyiapkan masakan dari pagi misalnya masak. Datang misalnya, ya jangan umahat lah, datang orang lain. Datang orang lain bilang seperti ini, saya nggak mau yang sudah dimasak. Saya bawa bahan mentah saja, nanti saya olah di kajian di sini. Ya lagi kajian, lagi ngolah buat tadi apa namanya budaya, buat apa namanya sayur pepaya. Ini orang sudah ada mudah tapi pengen susah. Sudah ada praktis Rasulullah SAW, tinggal kerjakan. Habis subuh zikir subuh, habis asar zikir petang. Ya, ketika waktu duha sholat duha, ketika waktu maghrib sholat maghrib. Jangan ditambah, sudah selesai. Karena kalau sudah mau menambah pasti ada sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang pasti akan ditinggalkan. Ya. Nah ini perlu diperhatikan di sini bahwa kata Rasulullah, nanti yang diusir dari telaga Rasulullah SAW, kata para malaikat ketika itu, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sepeninggalmu. Mereka mengganti agamamu, mengganti apa yang telah engkau bawa. Makanya kata Imam Malik dalam sebuah perkataan fi ma'nahu, barang siapa yang menganggap bahwa agama ini perlu ditambah atau perlu dirombak, ya, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW khianat dalam menyampaikan risalah. Kita ulangi lagi ya. Ini perkataan dari Imam Malik rahimahullah taala, bahwa barang siapa yang menganggap bahwa agama ini butuh tambahan dan butuh dihias ataupun butuh diperbaiki, butuh diberi tazyin dan seterusnya, maka ketahuilah bahwa dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Baik, ini keadaan sudah seperti tadi ya umat ya, sudah paham ya bagaimana keadaan. Ternyata ada sekelompok orang Nabi SAW yang diusir dari telaga. Ketika sudah tahu Rasulullah SAW alasannya, apa kata para malaikat tadi? La innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ketika Rasulullah SAW sudah mengetahui alasan mengapa sekelompok orang ini diusir, apakah Rasulullah masih cinta? Apakah Rasulullah masih sayang? Apakah Rasulullah masih mengasihi sekelompok orang ini? Tidak. Bahkan kata Rasulullah SAW, suhqan. Ya, suhqan. Artinya apa? Menjauh dari. Apakah ada rasa ya? Apakah ada rasa yang lebih sedih daripada rasa seseorang yang diusir oleh nabinya sendiri yang selama ini merindukan akan bertemu dengannya? Ya, coba bayangkan Muhammad ya. Apakah ada rasa yang lebih sedih daripada ketika Rasulullah SAW yang kita cintai selama ini ternyata berlepas diri dari kita ketika pada hari kiamat, yang mana kita butuh syafaat Rasulullah SAW pada hari itu. Ya, berangkat dari hadis ini, makanya kita ngambil tema pada hari ini adalah bertemu di telaga Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa ada sekelompok orang kelak yang dihalangi dari telaga Rasulullah SAW, sehingga kita harus mengambil langkah bagaimana agar tidak menjadi orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang diusir oleh para malaikat dan dikatakan oleh Rasulullah SAW suhqan pada hari kiamat kelak. Baik. Adapun nanti masalah detail misalnya apakah telaga itu bentuknya seperempat atau bagaimana, itu nanti pembahasannya bukan di sini. Ya, makanya sebenarnya di sini kita hanya mereview kembali apa yang telah pernah kita sampaikan misalnya di beberapa grup kajian. Kita review ulang sebagai murojaah ya, sebagai murojaah hari ini. Makanya ketika kita misalnya sudah mengetahui tadi, maka harus ada langkah.
langkah-langkah bagaimana agar tidak menjadi orang atau tidak termasuk dalam kelompok yang diusir dari telaga Rasulullah SAW pada hari di mana semua orang ingin dan mengharapkan agar bisa minum dari telaga Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang telah minum dari telaga Rasulullah lam yaghma ba'dahu abada. Lam yaghma ba'dahu abada. Barang siapa yang telah minum dari telaga Rasulullah SAW maka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Baik, ummahat rahimakumullah. Sampai di mana tadi? Ya, itu adalah saat-saat dimana seseorang berharap, karena ketika itu nggak bisa lagi, ya, nggak bisa bawa rupiah, nggak bisa bawa dolar, tidak ada lagi di sana. Hanya mengharapkan agar tidak diusir oleh Rasulullah SAW dan dikatakan suhqan. Nah, suhqan pakai sin, ha, qaf, ya. Suhqan artinya menjauh. Jadi Rasulullah sendiri ketika sudah mengetahui, oh ternyata ini orang yang selama ini berbuat bid'ah misalnya, oh ternyata ini selama ini orang yang merombak apa yang telah sempurna, maka Rasulullah SAW mengatakan menjauhlah dan menjauhlah. Baik, harus ada upaya agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW kelak di telaganya. Makanya dalam hadis Bukhari, ya, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa isbiru, kata Rasulullah, isbiru hatta talqawni ala hawdi. Kata Rasulullah, bersabarlah sampai nanti kalian bertemu denganku di telagaku, kata Rasulullah SAW. Ini janji Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW suruh bersabar? Karena memang kemungkaran itu akan banyak, umat, ya. Misal contoh kalau yang kita lihat sekarang ini, umat Islam di mana-mana diserang. Umat Islam di mana-mana dizalimi. Wallahi kalau seandainya Rasulullah hidup pada zaman Rasul tidak akan pernah tega. Rasulullah tidak akan pernah tega melihat keadaan umatnya seperti yang sekarang ini. Di mana-mana dizalimi. Makanya kata Rasulullah SAW, isbiru, ya, isbiru, sabarlah. Bukan di sini tempat kalian, bukan di dunia ini. Biarkan dunia ini untuk mereka. Kata Rasulullah, isbiru hatta talqawni ala hawd. Kata Rasulullah, bersabarlah sampai nanti kalian berjumpa denganku di telagaku. Mungkin sekilas kalau orang hanya sekedar membaca biasa saja, akan tetapi orang, ya, khususnya orang yang pernah tergolong, misalnya ikhwah kita misalnya di Palestina, di Suriah, mereka meresapi hadis ini. Ya, ketika mereka ingin menuntut keadilan, mereka bingung kepada siapa? Kepada dunia milik mereka. Kepada siapa mereka menuntut? Mereka hanya menuntut kepada Allah Ta'ala. Hanya isbiru, bersabar sampai nanti bertemu di telaga Rasulullah SAW. Fa inna dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Bahwa dunia ini memang penjara bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi surga bagi orang-orang kafir. Karena ini bukan tempat kita aslinya. Maka seseorang, ya ini kaidah, ya, seseorang kalau sudah hatinya terpaut dengan dunia, itu biasanya paling rapuh ketika datang ujian. Misalnya ini hidupnya terlalu enak, misalnya, intinya ta'alluqul qalb bid dunya azim. Ketika keterpautan hati dengan dunia itu besar, maka ketika datang musibah rapuh. Makanya orang yang paling berat ujiannya itu siapa umat? Asyadun nasi bala'an. Orang yang paling berat ujiannya siapa? Para Rasul. Karena ta'alluq, ya, keterpautan hati mereka. Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil.
jadilah di dunia kalian layaknya orang yang gharib. Gharib itu adalah orang aneh. Ya, bukan orang aneh itu maksudnya ya kita nggak pernah lihat ini wajahnya sepertinya orang baru, yaitu orang asing. Arti memerintahkan kaum muslimin itu harus menjadi miskin, bukan. Walaupun nanti orang yang pertama kali dalam hadis sahih dikatakan bahwa orang yang pertama kali kelak minum dari telaga Rasulullah SAW siapa? Orang miskin. Fuqara'ul muhajirin, orang fakir dari kalangan muhajirin. Sebagaimana nanti masuk surga terlebih dahulu. Tapi bukan berarti Islam itu menyuruh umatnya untuk menjadi miskin, tidak pernah. Ya. Makanya kaidahnya satu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lainnya, bahwa dunia itu, harta itu boleh ada di kita, boleh ada di tangan kita, akan tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Bahkan sebaliknya, ada orang harta itu tidak ada di tangannya, akan tetapi dia ada di hatinya. Malah ini yang berbahaya. Ya. Yang bagus itu malah ketika misalnya harta itu ada di tangan, akan tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Ternyata di sana ada orang yang miskin, tapi kurang iman, malah tidak punya harta, akan tetapi di hatinya sering mengharap-harapkan harta. Enggak, lebih buruk keadaannya daripada orang yang memiliki harta dan harta itu masuk ke dalam hatinya. Baik, ya. Oleh karenanya, apa kiat-kiat kita agar bisa menjadi orang yang minum dari telaga Rasulullah SAW adalah luzum sunnah. Luzum sunnah ummahat, ya. Nah, ini perlu ditekankan di akhir zaman ini. Luzum sunnah, melazimi sunnah Rasulullah SAW. Terus berusaha mengikuti sunnah. Terserah orang mau bilang apa. Ya, emang orang yang menghidupi kita, bukan kan ya? Emang apakah selama ini SPP anak kita tetangga yang bayar? Ya nggak pernah. Ya, hidup kita. Kita bebas hidup. Ya, kita merdeka. Karena orang Islam itu merdeka, hakikatnya merdeka. Tidak terikat dengan gaya hidup. Ya, ada orang sekarang misalnya gaya hidupnya tinggi, walaupun aslinya miskin, ya, tapi gaya hidup yang membuat dia itu sulit. Misalnya ketika mau nikah harus ada ini, harus ada itu, sehingga ketika setelah menikah nyicil berpuluh-puluh tahun sampai meninggal untuk bayar hutang karena acara pernikahan. Berat, akan tetapi Islam, Masya Allah, Rasulullah mengajarkan mudah, ya. Oleh karenanya mengikuti sunnah, ya. Luzum sunnah, berusaha terus melazimi sunnah. Tidak peduli apa kata orang. Nanti ketika saya masuk ke dalam kuburan, yang nemenin siapa? Memang tetangga, tidak pernah. Bahkan suami pun tidak menemani kita ketika masuk ke dalam kuburan. Bahkan bayangan yang selama ini ketika enggak hujan itu setia menemani. Akan tetapi ketika masuk ke dalam kuburan, bayangan pun kabur lari. Hanya ada kita dan amalan kita. Itu yang setia. Ya, makanya kalau mencari kekasih setia itu jangan cari di sosmed dan cari di mana, cari di amalan. Ya, perbanyak amalan. Sehingga kelak pada hari kiamat, karena memang harus kita imani bahwa ketika di dalam kuburan nanti amalan kita itu berubah menjelma menjadi jasad. Kalau amalannya buruk, menjelma menjadi rojulun, menjadi orang yang hitam, legam, kemudian berbau bangkai. Adapun ketika amalan itu baik, maka dia layaknya seorang yang putih, bersih dan berbau wangi. Ya, tinggal memilih. Makanya luzum sunnah. Apapun kata orang, itu kata orang. Ini hidup saya. Toh ketika bertemu dengan malaikat, ada yang ditanya, tetangga kamu siapa? Enggak kan? Tetangga kamu tak pernah. Yang ditanya usul salasah, itu usul salasah harus dihafal, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan ada usul salasah, itu adalah yang marabbuka, itu, ya. Kemudian yang kedua Nabi Yuka, yang ketiga wama dinuka, ya. Marabbuka wama nabiyuka, kemudian wama dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Siapa di agamamu, ya. Itu tiga. Jadi
Cukup itu, nggak perlu kita memotivasi ataupun ingin berkreasi. Siapa tahu nanti malaikat bertanya, ini tetangga sudah apa ya, punya anak berapa ya? Itu nggak akan ditanya, itu bukan urusan, itu sudah bukan urusan. Urusan kita hanya menjaga 3 tadi. Marabbuka, yakin, kumpulkan dari sekarang amalan, ketika nanti ditanya bisa menjawab. Karena umahat ya, nanti ketika masalah di akhirat itu bukan masalah pintar atau tidak pintar, bukan masalah orang yang pintar beretorika atau bukan pintar beretorika, enggak. Permasalahan adalah akumulasi amalan selama ini. Makanya ada orang mungkin kalau ngomong di depan orang itu terbata-bata, tapi ternyata ketika ditanya oleh malaikat termasuk orang nomor 1 yang paling lancar menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena al-ibrah, dhabit atau barometernya bukan kelancaran dalam kata-kata, bukan, akan tetapi akumulasi amal yang selama ini kita kumpulkan yang menjadikan kita lisan ini mudah untuk menjawab. Marabbuka, Rabbi Allah. Siapa kamu? Allah. Ketika ditanya waman nabiyuka, Muhammad. Wama dinuka, Islam. Agamamu Islam. Adapun orang munafik dan orang kafir, ketika ditanya, tahu nggak siapa orang ini? Tunjukkan Nabi Muhammad nih. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Lagi seperti itu, tepak sekali pakai palu. Didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Makanya ada kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini luar biasa ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini orang yang cerdas. Ketika masa beliau, jadi beliau punya kitab namanya Al-Furqan baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Kitab Al-Furqan ini memang salah satu kitab yang khusus beliau tulis untuk membahas masalah perbedaan wali Allah dengan wali syaitan. Mana sih yang selama ini menyebut dirinya wali, ternyata wali syaitan. Mana sih wali Allah itu mana? Wali syaitan itu mana? Jadi di dalam perjalanan beliau, ini masalah azab kubur tadi ya umat ya, titiknya azab kubur tadi. Saya sampaikan kisah Syekhul Islam ini agar sedikit menjadi motivasi betapa beliau, Masya Allah, ketika kita memang dengan Al-Quran, dengan Sunnah, ada saja jawaban ketika untuk membantah orang-orang yang sesat. Suatu ketika orang di daerah Syam ya, daerah Dimashq seperti itu kebiasaan mereka itu meminta kepada kuburan, bahkan kuburan orang-orang kafir. Kalau sekarang kan kuburannya orang soleh, kalau dulu orang kafir malah kadang-kadang. Atau kuburan orang Nusairiyah, Ismailiyah, orang Syiah yang sudah kafir itu. Ya karena Syiah itu bermacam-macam ya, tidak bisa dimutlakkan, karena diantaranya yang kafir itu adalah Ismailiyah, Batiniyah yang ada di Suriah sekarang misalnya. Nah seperti itu, ketika mereka suka meminta ke kuburan, bukan mereka yang sih bukan meminta, bukan untuk diri mereka, akan tetapi ketika hewan mereka misalnya sakit, hewan mereka misalnya imsak itu apa ya? Sudah lama tidak buang air, tidak bisa buang air, ya kesembelit. Jadi ketika kuda mereka kesembelit itu dibawa ke kuburan orang kafir tadi. Mereka minta di situ, kata mereka, ini lo buktinya boleh meminta pada orang yang sudah mati bahkan kafir. Buktinya ketika kami bawa kuda kami ke kuburan ini, pulang dari ketika datang ke kuburan itu, kuda kami langsung sembuh dan langsung bisa buang air kembali. Jawaban Syekhul Islam apa? Itu beristidlal dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iya benar, kuda ini sembuh disebabkan karena memang karena mendengar azab yang ada di dalam kuburan tersebut. Karena hewan, seseorang ketika ada rasa takut itu lupa ya, semuanya akan keluar. Nah seperti itu bahasanya. Nah ketika kuda dibawa ke kuburan orang kafir tadi, kuda itu mendengar azab yang ada di bawah kubur itu. Makanya ketika dipukul oleh malaikat tadi, yasma'hu, didengarkan teriakan orang kafir tadi oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Alasannya apa? Kata Rasulullah SAW, laula an tadafanu. Kalau seandainya saya khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, maka saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendengar azab
ataupun mendengar jeritan orang yang ada di dalam kubur. Tapi Rasulullah khawatir ketika misalnya Rasulullah meminta kepada Allah, nanti kita tidak mau lagi saling menguburkan. Ya malah seperti COVID nanti jadinya ya, harus pakai ya, segala macam dan seterusnya. Nah itu intinya, bahwa terus mengikuti sunnah ya, tidak peduli dengan apa yang kata orang. Toh seperti tadi kaidahnya, hidup saya, yang ngasih makan saya Allah, yang ngasih minum saya Allah, yang kalau saya sakit yang menyembuhkan siapa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah yang menyembuhin. Kalau anak saya ada apa-apa Allah. Kalau saya kenapa-napa saya minta kepada Allah. Kok ente yang ngatur hidup saya? Nah, makanya ketika Allah sudah memberikan semuanya, maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih makan, sudah kasih minum. Allah hanya memberitakan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai nanti al-yaqin datang. Apa al-yaqin itu? Ya, jangan sebagaimana diterjemahkan orang sufi ya. Al-yaqin di sini adalah al-maut. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-maut, sampai mati. Jadi tugas kita beribadah, berdakwah, hadir kajian seperti ini enggak lama kaumnya. Enggak lama. Ya, enggak lama, paling berapa tahun? Kita ditolimi di dunia ini paling berapa tahun? Makanya tadi kata Rasulullah, isbiru. Ketika sudah merasa, oh ini saya ditolimi ini, ya, melapor ke sana, lapor ke sini, kok malah ditolimi, isbiru, kata Rasulullah. Sudah tidak perlu berontak terlalu berlebihan, isbiru. Ya. Isbiru hatta talqawni ala haudi, kata Rasulullah. Bersabarlah sampai nanti kita berjumpa di telagaku, kata Rasulullah SAW. Karena ketika berjumpa di telaga, ketika di dunia beberapa tahun kita sudah lemi, sudah penat rasanya. Ketika sabar, maka Rasulullah SAW akan membawa kita menuju telaga. Baik, barakallahu fikum. Kenapa harus terus memegang sunnah? Nah, ini penting ya, karena memang ada wasiat sendiri dari Rasulullah SAW dalam hadis yang khusus. Ya, hadis Irbad bin Sariyah, ini terkenal hadisnya. Biasanya kalau para ustadz atau para masyayikh ketika memberikan hadis tentang bagaimana meluzumi sunnah, itu biasanya menggunakan hadis Irbad bin Sariyah. Hadis an Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya ya, karena memang para sahabat saja ketika itu sampai meneteskan air mata ketika mendengarkan hadis ini. Makanya memang ketika itu mungkin ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sehingga membuat para sahabat itu menangis. Ada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha dzata yaum. Pada suatu hari, kata sahabatnya, kata Irbad bin Sariyah menceritakan, pada suatu hari kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, nikmat sih kalau hidup di zaman Rasulullah. Ya kalau seandainya pengikut Rasulullah SAW, ya tentu kita tidak bisa juga, tidak boleh ya mengeluh takdir, kok saya enggak hidup di zaman Rasulullah ya, enggak. Karena belum tentu jika Anda hidup di zaman Rasulullah Anda menjadi pengikut Rasulullah. Siapa yang menjamin? Bisa jadi menjadi pengikut yang lainnya, seperti itu. Salat bin Rasulullah SAW as-subha dzata yaum, salat subuh bersama ya. Thumma aqbala alaina, biasa Rasulullah. Kemudian Rasulullah menoleh kepada kami. Setelah mengimami salat, Rasulullah SAW menoleh kepada kami. Ini kebiasaan Rasulullah ini. Setelah salat subuh, mengimami para sahabat, kemudian beliau menoleh. Terkadang beliau menanyakan, siapa yang bermimpi semalam? Begini pedulinya Rasulullah SAW dan cintanya kepada para sahabat. Bahkan beliau juga mengatakan dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, wadidtu law anni qad laqina ikhwanana, wadidtu law anna qad laqina ikhwanana. Rindu ya sama saudaraku, kata Rasulullah SAW. Makanya di sini Rasulullah menoleh ke belakang setelah salat subuh, fawa'adana mau'izatan. Kemudian Rasulullah SAW memberi kami nasihat dan memberi kami wasiat.
mau'izatan balighah, yang nasihat yang sangat luar biasa. Zarafat minhal uyun. Kata Irbad bin Sariyah menggambarkan bagaimana nasihat Rasulullah ketika di subuh itu, bahwa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah sampai neteskan air mata. Wajar umumnya, wajar. Ya, wajar kalau seandainya para sahabat ketika itu meneteskan air mata. Bahkan kalau seandainya Rasulullah SAW ada di antara kita, kemudian Rasulullah sudah hidup lama bersama kita, kemudian Rasulullah ingin berpamitan, itu rasanya bagaimana? Kita lanjutkan. Zarafat minhal uyun, ya, sampai membuat air mata itu menetes. Wawajilat minhal qulub, sampai hati itu bergetar. Ya, ini sahabatnya yang menggambarkan bagaimana nasihat Rasulullah di pagi itu. Faqala qail, kemudian salah seorang di antara para sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izah muwaddi. Apa artinya? Ada salah seorang diletuk, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Karena ketika itu para sahabat sampai nangis semua. Wajar ya dia nangis ya. Misalnya sudah di Mekah, karena perjuangannya panjang, 20 tahun lebih perjuangan bersama itu. Ketika mulai di Mekah, ya, di Mekah disiksa, sampai kata Rasulullah kepada isbir ya ala Yasir. Kata Rasulullah pada ala Yasir ketika itu, bersabar wahai ala Yasir, keluarga Yasir. Sampai ditusuk Sumayyah bintu Khayyat, itu kan ibunya, sampai di riwayat dikatakan ditusuk, intinya dibunuh, disiksa, perjuangannya lama. Ya. Wajar kalau seandainya ketika sudah masa-masa menang di Madinah, itu ketika ingin berpisah itu meneteskan air mata, wajar. Karena sudah lama proses perjuangan itu lama. Mulai dari Mekah dulu, ketika Islam masih lemah ketika itu, ketika banyak orang berpaling dari Rasulullah SAW, bahkan keluarga sendiri banyak yang berpaling dari Rasulullah SAW. Bahkan ketika semua diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam Islam, bahkan ada yang berkata dari paman yang diharapkan pertolongannya mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Bahkan ada paman yang diharapkan, keluarga yang diharapkan pertolongannya mengatakan, celaka bagimu wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Kemudian proses selanjutnya Rasulullah SAW terus berdakwah. Bahkan beliau ditolak di mana-mana. Pergi ke Taif, ya di Taif ini masya Allah ya. Kalau kita sebenarnya kadang-kadang nggak sanggup sih kalau untuk menyampaikan masalah ketika Rasulullah SAW di Taif ini. Karena ketika itu prosesnya panjang, perjuangan Rasulullah pergi ke Taif. Karena hampir semua tempat ketika itu ditolak Rasulullah. Kemudian Rasulullah berharap siapa tahu di Taif nanti ada yang menerima dakwah beliau. Beliau dengan penuh optimisme Rasulullah SAW pergi ke Taif. Pergi ke Taif untuk berharap bahwa ada nanti muncul dari tulang sulbi mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa balasan mereka? Bahkan ditolak mentah-mentah. Bahkan penguasa-penguasa, tokoh-tokoh yang ada di Taif ketika itu berkata, keluarkan semua orang-orang gila, keluarkan semua anak-anak bayi yang ada, bukan anak bayi, anak-anak yang ada, suruh mereka melempar dan mengolok-olok Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang namanya sampai sekarang sering kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bahkan semua makhluk mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Ketika di Taif itu, ya rahimakumullah, di Taif itu dilempar, ya, dilempar, beliau diusir, itu Nabi Muhammad. Beliau dilempar, beliau diusir, sampai kaki beliau berdarah ketika itu. Sampai beliau berjalan, terus berjalan. Perjuangan dakwah itu panjang. Perjuangan dakwah itu panjang. Ya, sampai beliau berdarah kakinya. Ketika itu datang malaikat menawarkan agar gunung ini ditimpakan pada penduduk Taif. Saking kerasnya penolakan penduduk Taif ketika itu. Akan tapi kata Rasulullah SAW dengan hati yang sangat mulia, Allahumma jma'na Rasulullah SAW, semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Dengan hati yang mulia, beliau mengatakan bahwa jangan siapa tahu nanti dari mereka, dari tulang sulbi mereka muncul orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu benar.
Ternyata ketika semua orang murtad, ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala, ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala semua orang murtad ketika itu, makanya orang Arab ketika itu murtad. Hanya ada 3 kota yang tidak murtad, Mekah, Madinah, satu lagi adalah Taif. Taif yang ketika itu menolak Rasulullah SAW, bahkan melempari Rasulullah sehingga Rasulullah berdarah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendoakan, akan ditawari agar gunung itu ditimpakan kepada mereka. Kan tapi dengan hati yang lembut Rasulullah SAW berkata, jangan, ya, siapa tahu dari tulang suli mereka muncul orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan ketika semua orang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka ada 3 kota yang tidak ada murtad orangnya, itu Makkah, Madinah, dan yang ketiga adalah Taif. Maka wajar ya kalau seandainya ketika sudah ada nasihat dari Rasulullah, wasiat dari Rasulullah, itu para sahabat itu berkata dan menangis seperti ini, mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izah muwaddi'ah. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini kok nasihat yang perpisahan Rasulullah. Sebenarnya nggak lama lagi Rasulullah, karena mereka merasakan perjuangan itu lama. Ya. Mungkin kalau sahabat yang baru masuk Islam, makanya nanti di hadis yang kita sebutkan tadi ada lafadznya itu bahwa yang diusir dari telaga Rasulullah itu adalah ada kalimat Usayhabi. Usayhabi itu adalah sahabat kecil. Mungkin orang yang mereka baru masuk Islam karena melihat bukan karena dari hati, akan dari masuk Islam saja, karena mungkin ada sebab lain. Ya, makanya orang yang hidup dengan Rasulullah dari awal, mulai dari Mekah, dari perjuangan Taif, kemudian paham bagaimana sampai mereka bersama-sama di Madinah ketika itu. Dan orang ini yang merasakan ini adalah orang yang merasakan perjuangan bersama. Makanya jangan sedih kalau sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala pada waktunya mengumpulkan kita, maka disitulah nanti kesenangan itu akan lebih besar. Karena orang ketika tidak diuji itu biasa saja. Ya. Saya misalnya kalau setiap hari makan nasi padang itu nggak enak lagi. Tapi kalau sudah 4 tahun nggak makan nasi padang, semalam makan nasi padang itu, masya Allah ini rasanya. Begitu juga ujiannya. Ya. Ketika mau dipisahkan dulu, kadang dipisahkan terlebih dahulu supaya kita tahu betapa rasanya pertemuan itu, masya Allah. Supaya kita tahu betapa nikmat pertemuan itu luar biasa. Maka terkadang dipisahkan dengan orang-orang yang kita cinta, dipisahkan dengan orang-orang yang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mensyukuri betapa nikmatnya pertemuan itu, agar nanti kelak ketika berjumpa di telaga Rasulullah SAW sudah ada lagi, mereka sudah lain, mereka lain tempatnya, kita lain tempatnya. Ya. Mudah-mudahan mereka yang diusir oleh Rasulullah SAW dan kita nanti ketika dengan syarat yang tadi, ya, isbiru. Ya. Isbiru hatta talqawni ala hawdi. Bersabarlah nanti sampai kelak kita berjumpa dengan. Makanya kata Rasulullah, isbiru, karena Rasulullah tahu. Ya. Rasulullah tahu akhir zaman itu, Rasulullah itu sudah tahu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan. Makanya Rasulullah SAW berwasiat di sini bahwa alaikum bisunnati. Jadi lanjutan hadis ini tadi adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ketika sudah nangis dari para sahabat, makanya wasiat Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin min ba'di wa tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Perintahnya apa? Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Ini menunjukkan bahwa akhir zaman itu banyak goncangan. Banyak goncangan dari mana-mana. Makanya kata Rasulullah SAW, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Berpegang teguhlah dengan sunnah itu dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Saya bertanya sekarang ya, secara logika, kalau seandainya rumah aman-aman aja ini, sekarang alhamdulillah misalnya seperti ini, tidak ada gempa, tidak ada musibah, tidak ada bencana, kira-kira perlu nggak dipegang itu? Pegang kuat-kuat ini supaya tidak jatuh, perlu nggak dipegang? Ya nggak perlu, umat seperti ini aja. Nggak mungkin kan saya pegang, umat coba pegang semua ini supaya nggak jatuh, ini nggak perlu. Hanya saja ketika ada goncangan, ada gempa, ada musibah, kira-kira perlu nggak dipegang agar tidak jatuh? Begitu juga wasiat Rasulullah SAW. Kalau seandainya sunnah itu ada sebagaimana di zaman Rasulullah, itu tidak perlu nasihatnya seperti ini. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah, sungguh yang hidup nanti setelah saya, kata Rasulullah, ya,
setelah sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, bahkan Umar sendiri melihat itu. Fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat betapa banyak perbedaan-perbedaan, ya, perselisihan-perselisihan. Maka wasiat Rasulullah SAW, ketika kalian sudah melihat itu semua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Paham di sini Muhammad ya? Sampai di sini cukup tidak? Tidak cukup. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati. Hati-hati perbuatan merenovasi. Sudah cukup ya, sudah cukup. Apa yang ada sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah. Yang ada sudah cukup. Yang mana Allah dan Rasulnya yang maha sempurna menurunkan agama yang sempurna, kemudian datang manusia yang tidak sempurna ingin menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna. Makanya pesan Rasulullah SAW, usikum bi taqwallah, ya. Kemudian fa innahu, seterusnya ada tadi potongannya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Paham di sini ya? Jadi ketika di akhir zaman itu ada guncangan, pasti ada guncangan. Makanya Rasulullah mengatakan harus digigit sunnah itu dengan erat-erat, karena kalau tidak ada goncangan tidak perlu dipegang. Ini menunjukkan bahwa akhir zaman itu berat. Tapi berat-berat tidak lama kok. Seberat apapun tidak lama selama kita mengingat pesan Rasulullah SAW, isbiru hatta talqawni ala haudi. Ketika sudah berat nih, misalnya ini udah capek hidupnya, mau ingat isbiru hatta talqawni ala haudi. Sabarlah kata Rasulullah sampai nanti kita berjumpa di telagaku, kata Rasulullah SAW. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang bersama Rasulullah SAW kelak bisa minum dari telaganya. Allahumma amin. Baik. Ketika sudah ini kiat ya, jadi kiat agar bisa satu saja supaya kita meringkas, itu adalah melazumi sunnah, berusaha tegar di atas sunnah apapun kata orang. Kaidahnya seperti tadi, yang ngasih makan saya siapa? Allah. Yang ngasih minum saya siapa? Yang ngasih semua Allah. Jadi yang saya turuti adalah agama Allah. Yang saya turuti kemauan Allah. Ya. Makanya kalau orang menuruti kemauan Allah, dia tidak akan berubah. Ketika berhadapan dengan siapapun, ini kemauan Allah seperti ini. Cuman ketika menuruti kemauan manusia, yaitu berbelok-belok nanti. Karena manusia itu yataghayyar. Manusia itu berubah-ubah. Adapun Allah la yataghayyar, tsabitun la yataghayyar. Adapun Allah tidak akan pernah berubah. Maka seorang, kalau orang orientasinya Allah ke depan, sudah paham dia, akan ada jalan nanti yang dia temukan untuk menuju Allah. Yang penting dari awal sudah ada azam dulu. Oh, tujuan saya Allah. Tapi kalau sudah dari awal tujuannya udah lain-lain, nah ini masalah di sini. Paham sampai di sini, Mohon? Ya. Sudah? Jadi kiatnya agar bisa nanti minum dari telaga Rasulullah apa? Ya. Lazimi sunnah Rasulullah SAW dengan kaidah sudah, tidak perlu open apa yang dikatakan oleh orang lain. Kalamun nasi la yantahi. Ya. Perkataan manusia itu tidak akan pernah habis. Ya. Ridon nasi ghayatul la tudrak. Ridho semua manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Siapa yang lebih mulia, Rasulullah atau kita? Rasulullah saja dibenci oleh banyak orang, apalagi kita. Tadi sudah saya katakan bahwa ada goncangan. Ya, nah, ini runtutannya seperti itu. Ada goncangan. Ketika ada goncangan, ketika agar tetap tegar di atas sunnah, itu caranya bagaimana? Banyak berdoa. Cara pertama ya. Ya ini buah dari yang tadi kan, tadi poinnya yang pertama itu melazimi sunnah. Bagaimana agar tetap tegar di derasnya arus, ya. Itu bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah? Maka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata para ulama itu adalah di antara hal
yang membuat orang itu bisa istiqomah kuat itu adalah ibadah dalam kesepian. Di ummahat ini misalnya nih, kalau mau lihat seberapa besar kadar kemunafikan dalam diri, itu cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya itu adalah coba perhatikan ibadah kita ketika lagi sendirian dengan ibadah kita lagi di khalayak ramai. Kalau seandainya ibadah lagi sendirian itu kok memang gak ada niat untuk ibadah misalnya, nah ini ada kadar nifak sesuai dengan berapa besar keinginan atau ketidakinginan ibadah ketika di dalam kesepian. Di sini jadi memperbanyak doa. Jadi harus memperbanyak doa dan memperbanyak amalan di kala sepi. Makanya sekarang saya kasih umpama ya, ibadah sepi ataupun ibadah dalam keadaan sepi itu layaknya kita tancapkan tiang, ya. Ini perumpamaan saya perumpamakan ini diantaranya perkataan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, itu kita tancapkan tiang ini. Tiang kalau kita tancapkan semakin dalam dia semakin kuat, betul? Yang tidak terlihat itu yang di dalam kan ya. Semakin dalam dan semakin panjang yang tidak terlihat ini maka semakin kuat. Seperti itu juga seorang muslim, semakin panjang dan semakin banyak ibadah dalam kesepian tadi, layaknya tiang yang masuk dalam tanah itu kan tidak terlihat. Nah, begitu juga semakin banyak ibadah yang tidak terlihat maka semakin kuat seseorang itu. Layaknya tiang ketika dia semakin dalam maka semakin kokoh. Tidak perlulah seseorang itu banyak ibadah terlihat, oh ini si fulan haji, si fulan umroh. Nah ini inti iri, kalau ini iri nih, kalau ini iri. Ya. Inti haji kok, tetangga ini haji terus kok 5 kali haji, kok umrohnya 6 kali. Nah ini perkataan orang iri bisa juga, tetapi yang saya maksud itu adalah ketika seseorang menampakkan ibadahnya, akan tetapi ibadah di kala sepinya itu sedikit. Ya. Tidak pernah sholat sunnah, jarang. Hanya ketika rame-rame saja, ya kaum rame-rame seperti itu. Nah, maka ini biasanya mudah rapuh, ya mudah rapuh ketika datang ujian. Layaknya kayu tadi, tiang ketika ditancap, ketika yang masuk ke dalam itu hanya sedikit, walaupun di atas itu panjang menjulang tinggi, ketika datang angin langsung berbeda. Ketika misalnya tiang, walaupun dia yang terlihat cuma sedikit, akan tetapi yang masuk ke dalam ini panjang, ketika datang angin malah dia kuat. Seperti itulah seorang mukmin ketika semakin banyak ibadah yang tidak terlihat, ya maka semakin kuat dan semakin kokoh ketika diterpa musibah. Kita coba dibuka surat Al-Isra, atau tidak perlu dibuka. Di dalam surat Al-Isra itu dikatakan bahwa qala Allah Ta'ala walaula an tsabatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Yang bawa mushaf enggak apa-apa. Ya, yang sudah hafal juga tidak mengapa, yang tahu tafsirnya juga sudah tidak mengapa, hanya sebagai ulang saja. Di dalam ayat ini, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Perhatikan di sini umat ya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah ini perkataan Allah ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, yang artinya wahai Muhammad. Ya, 74 ya, Al-Isra 74. Ditujukan kepada Nabi Muhammad, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kami teguhkan kamu wahai Muhammad, maka kamu akan berpaling mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Ya. Bayangkan ya, ini perumpamannya apa yang bisa kita sampaikan? Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad, kalau bukan karena kami yang meneguhkan kamu, kalau bukan karena kami yang menetapkan kamu di atas jalan ini wahai Muhammad, pasti kamu akan melenceng demi sedikit mengikuti mereka. Ini Nabi Muhammad. Fama balukum antum. Lalu bagaimana dengan kita? Fama baluna nahnu. Bagaimana dengan kita yang kadang masih sholat malamnya, kadang-kadang sholat siangnya juga, kadang-kadang sedekahnya juga, kadang-kadang. Nabi Muhammad saja dikatakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana dengan kita? Oleh karenanya kita harus terus memperbanyak doa agar diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah. Karena hidayah itu mahal ya umat ya. Mungkin sudah banyak dengar cerita dari para ustadz, daripada syekh atau daripada siapapun lah tentang bagaimana seseorang ketika di awalnya sudah hijrah ternyata akhir hayatnya berakhir dengan naudzubillah min dzalik suul khotimah. Mungkin yang sudah banyak dicerita sudah pernah dengar Bal'am bin Ba'ura misalnya, kemudian kisah-kisah banyak lah seseorang yang sudah hijrah kemudian sudah masya Allah ya, akan tapi akhir hayatnya yang diceritakan oleh Syekh Khalid Rashid. Tapi saya ambil contoh pada hari ini adalah Abdullah Qasimi. Abdullah Qasimi ini orang Qasimi itu berarti nisbat ke Qasim. Qasim itu di mana? Qasim Saudi. Nisbat ke daerah Qasim di daerah Saudi. Namanya Abdullah, dikenal dengan Abdullah Qasimi. Terkenal ini kisahnya. Abdullah Qasimi ini cerdas. Luar biasa cerdasnya Abdullah Qasimi. Cerdas, pintar, masya Allah. Abdullah Qasimi ini dulu ketika masih bagus itu nulis, bahkan membantah ahli bidah, membantah kelompok sesat, dibantah dengan bantahan yang luar biasa. Bahkan ulama ketika itu, ulama senior di Saudi Arabia, kumpulan ulama senior mengatakan bahwa hadza mahruhu ilal jannah. Bahkan sampai menunjukkan buku yang ditulis oleh Abdullah Qasimi adalah mahar Abdullah Qasimi untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, saking kumpulan ulama senior itu takjub Abdullah Qasimi sampai mengatakan bahwa buku yang dikarang oleh Abdullah Qasimi adalah mahar Abdullah Qasimi masuk dalam surga. Aslinya kalau kita bilang mahar dengan tujuan memastikan itu tidak boleh, tapi kita husnuzon pada ulama itu, mereka berdoa ataupun harapan semoga, karena memang saking luar biasa buku yang ditulis oleh Abdullah Qasimi tadi. Bahkan Abdullah Qasimi pernah mengatakan satu perkataan, masya Allah ini ya, saya ketika itu mati manisnya dakwah salaf. Barang siapa yang pernah merasakan menyicipi indahnya dakwah tauhid tidak akan pernah berpaling, tidak akan pernah keluar dari dakwah ini. Akan tetapi qadarallahu ma syaa, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati tentang penduduk surga. Jadi penduduk surga itu kan di surga masya Allah ya. Kita itu di surga misalnya nanti duduk itu di dipan-dipan, kemudian minta apa kita bisa langsung mendapatkannya. Ada salah seorang dari penduduk surga berkata kepada seorang misalnya, dulu kamu punya teman kan? Nah, teman kamu itu sekarang di neraka. Terus dia kata, qala hal antum muttali'un, mau lihat enggak? Ya, jadi di antara nikmat penduduk surga itu adalah bisa melihat penduduk neraka diazab di neraka. Makanya kalau sekarang ditertawain misalnya, terserah ente lah, balasannya nanti kok. Gitu. Tapi kita nggak menuntut itu kan ya, seperti itu. Tapi memang itu salah satu, memang disebut dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat ini misalnya, bahwa nanti ketika misalnya mereka di dunia menertawakan kita, itu apa jenggot itu, kok berjenggot sih? Kayak kambing gitu kan misalnya. Ya nggak perlu dibalas. Kadang-kadang ada juga orang balas, deh itu babi nggak ada jenggot loh, itu nggak perlu seperti itu ya. Malah nanti orang malah lari dari. Ketika dia qala hal antum muttali'un, mau lihat nggak temanmu dulu? As-surga darajat, as-surga. Al-jannah itu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Wan naru darokat. Darokat itu adalah tangka ke bawah gitu. Jadi ada darajat, ada darokat. Jadi kalau surga itu derajat. Al-jannah itu mi'atu darajat. Surga itu 100 derajat, 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang selanjutnya itu sekarang malah sudah mudah kan ya, video call kan bisa. Ya, tapi nanti di surga bukan video call. Masa video call sama orang lagi di azab itu nggak sempat ya, nggak sempatnya dia mikirin video call. Dirinya saja sudah dicambuk terus, dibakar terus. Itu. Tapi titik poinnya di mana? Di perkataan selanjutnya. Qala tallahi in kitta turdin. Ketika sudah lihat temannya tadi ini, ya, dia bilang, demi Allah, dulu kamu ajak saya masuk dalam neraka itu. Qala tallahi in kitta la turdin. Dulu kamu ketika di dunia hampir saja saya ikut kamu.
Maksudnya apa ini? Bahwa tadi memang goncangan itu banyak. Makanya minta istiqomah, minta agar diteguhkan oleh Allah di atas sunnah. Karena goncangan itu banyak luar biasa, masya Allah ya. Bahkan ini yang contohnya ini. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Rabbku, kalau bukan karena nikmat dari Allah, aku masuk bersama inti di dalam seperti. Makanya minta nikmat kepada Allah agar kita tersunat di atas hidayah, karena itu mahal. Nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih indah daripada nikmat hidayah. Ya. Jadi paham sampai di sini? Jadi memang orang itu akan bersama dengan orang dekatnya. Makanya dari di sini syahidnya apa? Orang ini tidak jadi mengikuti temannya yang masuk neraka itu karena mungkin ada sebab doanya yang kuat, sholat malamnya yang khusyuk dan seterusnya. Itu yang menjadikan dia terselamatkan dari model sahabat yang akan menarik sahabat itu ke dalam neraka. Makanya ketika memilih teman, pilihlah teman-teman yang sekiranya menjadikan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah kita sampaikan juga bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya ini, bahwa teman yang hakiki itu adalah teman yang ketika kita melihatnya ataupun teman yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, walaupun dari segi dunia itu tidak terlalu wah, biasa-biasa aja. Mungkin kalau ngasih makanan mungkin ya tetap ngasih, misalnya ngasih adanya lah. Tapi ketika sambil ngasih makanan sambil ceramah dia, Ittaqullah, ceramah pada caranya juga ya Mat ya. Jangan khutbah Jumat di depan orang yang orang yang tidak mau mendengarkan dalil lama-lama. Sebenarnya waktunya sudah habis Bu Hedi. Masih lama. Ini ada apa ini? Ada perubahan? Ada isyarat apa ini? Kalau ini saya belum peka ini, belum paham ini isyaratnya apa. Ya. Inti dari ayat tadi. Makanya ketika dalam syarah Aqidah Wasithiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah, sebuah matan gitu. Di syarah dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan ketika mengomentari ayat ini, masya Allah, kata apalagi teman yang sesat berusaha untuk menyesatkan temannya juga. Karena pada hakikatnya dia nggak mau sesat sendirian. Makanya saya tanya misalnya, iblis mau nggak masuk neraka sendirian? Ketika sudah iblis bersumpah, ya kemudian minta ditangguhkan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, kata Allah, bagimu itu. Ya, la ughyan, kemudian kata iblis juga la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kemudian iblis bersumpah, akan aku ajak itu manusia-manusia masuk bersamaku dalam yang neraka. Karena iblis nggak mau masuk neraka sendiri. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak mau masuk surga sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW di akhirat nanti ketika sudah di hadis syafaat utama itu, masya Allah ya, hadis syafaat utama ini. Jadi ketika suasana tadi dahsyat itu sudah memang sudah semuanya itu sudah huru-hara luar biasa. Semua umat ketika saya katakan tadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena penduduk terbanyak surga adalah dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah. Hadis syafaat umma, ya, ketika itu huru-hara luar biasa pada mahsyar. Tadi sudah saya sebutkan sekilas ya bahwa matahari didekatkan, kemudian panjang perjalanan. Bahkan dikatakan bahwa bagi orang kafir itu 50.000 tahun. 50.000 tahun itu berdiri bayangkan coba. Nah, keadaan yang tidak ada minum kecuali mereka. Makanya kita minta kepada Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan itu yang disebutkan bahwa akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika huru-hara yang sangat luar biasa itu, semua orang sudah tidak tahan. Akhirnya mereka datang ke siapa pertama kali? Datang ke Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, kamu adalah bapaknya manusia. Coba minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diselesaikan urusan kami. Sudah capek ini, sudah penat. Kata Adam apa? Lastu hunahu. Kata Adam, saya nggak bisa. Kenapa? Karena
Kemudian apa kata Nuh? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa karena doa saya sudah saya doain dulu, pernah di dunia dulu. Cepat agar dihancurkan itu. Kemudian kata Nuh, coba datang Ibrahim. Fa'innahu Khalilullah. Karena Ibrahim adalah Khalilullah. Karena Al-Khalil adalah derajat mahabbah paling tinggi. Derajat cinta paling tinggi itu adalah Khalil. Khullah. Itu khullah, di bawahnya baru nanti adalah Habib dan seterusnya. Yang paling tinggi adalah Khalil. Kata Ibrahim, saya juga nggak bisa. Karena saya dulu pernah dalam tanda petik berdusta. Berdusta dengan kaumnya ketika itu, ya. Itu pun ceritanya nanti mungkin lebih detailnya bisa disampaikan dengan tepat. Intinya bukan sih. Pergilah kepada siapa? Kepada Musa. Fa innahu kalimullah. Karena Musa itu adalah orang yang pernah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara tanpa perantara. Di bukit mana? Bukit Tursinan. Ya. Kemudian kata Nabi Musa, ya, pergi kepada Isa. Pergi kepada Isa, fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Karena Nabi Isa adalah roh Allah dan kalimatnya, atau kalimat dari dengan Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan, ya, tanpa ada perantara suami, seperti itu. Kemudian Isa juga nggak bisa. Terakhir dikatakan pada saat idhabu ila Muhammad abdun qad ghafarahu Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pergilah kepada siapa? Nabi Muhammad, seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya di awal maupun di akhir. Ketika itu semua orang datang ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad analah. Kata Muhammad, ya itu tugas saya. Nabi Muhammad SAW pergi ke bawah arsy. Ketika itu memang ke bawah arsy. Sebelumnya, ketika Adam diminta tadi di awal, Adam berkata, saya nggak bisa. Mengapa? Salah satu alasannya, inna rabbakum. Dalam ayat lain, inna allaha qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Kata Adam, saya nggak berani. Hari ini nggak berani, betul nggak berani. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini marah dengan marah yang sangat luar biasa, yang mana sebelumnya Allah tidak pernah marah seperti hari ini, dan sesudah ini Allah tidak pernah marah seperti hari ini. Itu pada mahsyar dahsyat. Ya. Akhirnya terakhir Nabi Muhammad pergi ke bawah arsy dengan tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Beliau pergi ke bawah arsy, kemudian beliau bersujud di bawah arsy. Nabi Muhammad SAW bersujud di bawah arsy, dan beliau mengatakan bahwa saya diberi zikir atau diberi tasbih mahamid yang sekarang ini saya tidak tahu apa yang saya baca itu. Ini menunjukkan bahwa nanti zikir yang diucapkan oleh ataupun doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu diilhamkan nanti di hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, detik ini saya nggak tahu apa yang saya ucapkan ketika itu. Makanya bahwa ulhimtu bimahamidah la a'lamu al-an. Saya diberikan doa-doa, tapi sekarang saya nggak tahu apa itu doa. Kemudian Rasulullah SAW sujud di bawah arsy. Kemudian Allah ketika itu sedang marah, karena memang Masya Allah ya, Allah saja Subhanahu wa ta'ala ketika melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, dengan lembutnya, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Jadi Allah dalam keadaan marah ya, bahkan Nabi semua nggak berani. Tapi Nabi Muhammad SAW kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, ya, wasal tu'tah, washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Karena tadi sujudkannya, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah apa yang kamu inginkan, maka akan dikabulkan. Dan berilah syafaat, maka kamu akan diberi syafaat. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu baru diselesaikan perkara manusia ketika itu. Setelah perjalanan panjang. Jadi dunia ini nggak seberapa. Kalau dibanding 50.000 tahun itu berapa persennya dunia ini nggak seberapa. Jadi sepenat-penatnya di dunia itu nggak seberapa dibandingkan yaumul mahsyar. Dibandingkan bukan yaumul mahsyar ya, kubur saja itu perjalanan panjang, alam barzakh. Nanti baru dibangkitkan dari kubur, baru alam mahsyar. Baru alam mahsyar nanti panjang lagi sampai sirat nanti ada yang sampai jatuh. Habis sirat nanti baru yang selamat dari sirat itu adalah orang yang masuk surga. Bahkan sebelum masuk surga, belum masuk surga dulu, akan tetapi kisos dulu. Ada dua kisos.
Kisos antara nanti umum, kisos khusus. Sebelum masuk surga itu jadi ini sudah penghuni surga semua. Ya semoga ini penghuni surga semua. Jadi sebelum masuk surga itu ada kisos. Jadi yang pernah dulu mungkin apa namanya, tapi tidak sampai memasukkannya ke dalam neraka. Jadi ini sudah penduduk surga semua, dikisos dulu. Kalau pernah ada salah sedikit dulu dikisos dulu agar masuk surga dalam keadaan hati bersih, tidak ada lagi ghil. Ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi masuk surga dalam keadaan hati tidak ada ghil. Makanya yang antara doa yang bagus adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hati atau ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah. Kemudian tidak cukup sampai tadi, ternyata Rasulullah SAW karena banyaknya kuota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat-umatnya yang masuk neraka itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi sampai detik itu Rasulullah masih memikirkan umatnya. Tapi ternyata kita sampai sekarang pun belum tentu pernah memikirkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi nanti dikeluarkan dari neraka orang-orang yang pernah berbuat dosa besar dari umat Nabi Muhammad, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tidak cukup demikian, Rasulullah meminta lagi. Bahkan terakhir nanti ketika semua orang sudah memberi syafaat, Nabi sudah, malaikat sudah, terakhir siapa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang yang di dalam hatinya ada sebiji kecil iman dari dalam neraka. Memperbanyak doa ya, poin pentingnya itu. Memperbanyak ibadah di kala sepi. Kemudian yang ketiga, memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik karena biasanya teman itu mengikuti temannya. Ya. Biasanya bangau berteman dengan bangau, serigala berteman dengan serigala, dan seterusnya. Ya, makanya pentingnya ikhwah yang soleh seperti itu. Pentingnya ikhwah yang soleh, makanya ketika ada komunitas itu dijaga. Makanya perkataan para ulama, bahkan para masyayikh, kalau antum ya umahat ya, kalau antum mencari 1000 musuh bisa dalam satu menit. Antum cari 1000 musuh bisa dalam 1 menit bisa. Akan tetapi untuk mencari satu sahabat yang luar biasa itu belum tentu bertahun-tahun dapat. Paham di sini? Kalau ingin mencari musuh, 1000 musuh itu dalam 1 menit itu bisa. Akan tetapi untuk mendapatkan sahabat yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang nantinya kita gandeng bersama menuju surga, sahabat yang nantinya kita bersama-sama minum dari telaga Rasulullah, itu bahkan bertahun-tahun sulit untuk menemukannya. Ya. Makanya ketika sudah ada komunitas yang baik maka dijaga. Ya. Karena termasuk azab yang paling besar itu adalah asal buka adalah adalah dicabut nikmat itu setelah pernah dikasih. Makanya orang yang paling perih merasakan itu ketika sudah pernah merasakan nikmat kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kenapa? Lantaran karena tidak bersyukur dengan apa yang Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka apapun yang terjadi, misalnya nanti ketika bermuamalah dengan, tentu nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Ketika bersahabat dengan orang yang soleh pun pasti ada kadang-kadang clash, maka kedepankan suzon, kedepankan berbaik sangka, dan tetap ya selalu menjaga ukhuwah agar bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu ya yang poin inti kita pada hari ini. Itu saja, karena memang sebenarnya ini murojaah saja. Sebagian besarnya sudah pernah saya sampaikan di beberapa grup, di tulisan dan seterusnya. Ini murojaah saja, karena yang selama ini kan hanya sebatas online ya. Makanya sebagian ulama itu mengatakan kalau seandainya bisa bertemu dengan para ulama, itu kalau seandainya hanya mencukupkan lewat online itu layaknya makan tulang tapi meninggalkan dagingnya. Jadi tulangnya yang dimakan, dagingnya malah dibuang. Karena hakikat menuntut adalah langsung di majelis para ulama. Bahkan dulu tidak ada buku. Makanya di zaman para ahlul hadis itu dulu mereka dari hafalannya kuat. Kenapa? Karena nggak suka nulis. Maksudnya makanya di antara pepatah Arab terkenal itu, idza aradta an tahfaz faksiril qalam. Kalau mau menghafal kuat, patahkan penanya. Paham? Pepatah Arab itu mengatakan kalau mau hafalannya patah penanya.
jangan nulis. Makanya orang Arab dulu itu nggak ummi, nama kata ummi, nabiil ummi. Itu artinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi hafalannya kuat. Orang Arab itu seperti itu karena anggota tubuh ini ketika difokuskan pada satu tulisan nggak kita tulis, itu kemampuan yang ada di tersalurkan ke otak, ke hafalan. Makanya orang Arab itu hafalannya luar biasa. Tapi semakin berjalannya zaman dulu, Imam Bukhari bagaimana hafalannya? Ya itu bukan orang Arab ya, orang zaman dahulu lah. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu bukan orang Arab. Abu Dawud kan orang Arab, tapi orang daerah Persia sana ya. Intinya orang Arab. Yang dimaksud tadi adalah bahwa kalau seandainya ingin menghafal itu jangan semua ditulis. Dalam artian kalau ketika misalnya nyampe dari perkataan Ustaz dari A sampai Z itu diikuti semua kan. Misalnya Ustaz bilang apa ya, Ustaz bilang ya misalnya ini bercanda ya, jadi tulis di buku ini bercanda ya, itu kan nggak perlu. Itu malah hafalannya akhirnya iktimad, berpegang pada pena, jadi hafalannya itu akan makin tumpul. Tujuan pena, tujuan kertas itu apa? Menulis poin-poin sehingga tidak terlupakan, sehingga bisa dijabarkan. Nah, makanya Imam Syafi'i rahimahullah terkenal kan Imam Syafi'i itu kalau menghafal bagaimana Imam Syafi'i itu kalau menghafal itu garis atasnya itu ditutup. Jadi ini baca buku ini menghafal ini ya. Ini kan ada baris 1, baris 2, baris 3. Nah itu kalau beliau menghafal itu baris kedua ini dihafal dulu baris yang pertama. Karena kalau seandainya baris yang kedua ini terlihat maka langsung terhafal. Kalau kita jawab sendiri, sudah angguk-angguk cukup nggak hafal-hafal ini gitu kan ya. Tapi tetap itu dapat pahala ya. Ketika menghafal Quran, menghafal hadis itu sulit banget menghafalnya, maka fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ketika misalnya terbata-bata menghafal, bahkan terkadang bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada orang yang sekali baca hafal. Nah dia cuma bacanya cuma sekali. Cuman yang terbata-bata tadi udah 2 pekan, 3 pekan setoran ustazahnya kok nggak hafal-hafal ini. Tapi jangan gitu juga, jangan 3 pekan nggak setoran ini kan bermasalah juga ini. Biasanya kalau orang sudah ada keinginan, yang minimal sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu akan terhafal. Cuma kalau sebulan, bertahun-tahun dihafal-hafal itu berarti kurang azam. Mungkin itu saja Bu Hedi. Intinya ya, cuma ada tambahan sedikit. Tambahan ini adalah ingin menyampaikan yang tadi. Sebagai tambahan saja, kita kan sudah mulai misalnya hijrah tadi, mulai sunnah, yang mulai tegar di atas sunnah, bagaimana istiqomah. Karena memang tarik menarik ya, harus itu kencang, apalagi kehidupan di luar itu masya Allah. Makanya nikmat yang sangat luar biasa adalah hidayah. Terkadang yakin kita kurang. Tadi kan kita sudah sampaikan isbiru hatta talqauni fi haudi, bersabarlah sampai kelak bertemu denganku di telagaku kata Rasul. Terkadang yakin kita kurang. Makanya harus yakin saja. Kuatkan yakin. Makanya ketika kita misalnya buka surat Al-Qasas, ketika buka surat Al-Qasas itu cerita tentang siapa? Dari awal itu cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Ya. Nabi Musa dari kecil, mulai dari lahir. Ketika Nabi Musa lahir itu gimana? Ceritanya di surat Al-Qasas itu, ketika dalam suasana genting, anak laki-laki dibunuh. Ibu yang melahirkan anak laki-laki itu kan rasanya bagaimana? Anak laki-laki baru lahir dibunuh. Ketika Nabi Musa lahir, itu pas jadwal ketika memang tahun itu pembunuhan. Karena dulu ada perombakan. Biasa penguasa itu suka merombak-rombak apa? Awalnya setiap tahun dibunuh, kemudian dirubah setahun sekali. Setahun ini dibunuh, tahun depan enggak. Tahun depan ada perubahan. Nabi Musa lahir ketika waktu anak bayi laki-laki lahir dibunuh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada ibunya Nabi Musa apa? Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa apa? Iya, malah dibuang, bukan ditaruh ya Om ya, bukan ditaruh. Nah, iya. Fa'alqihi fil yam. Jadi dibuang, dilempar. Jadi kalau orang dalam keadaan takut itu biasa anak itu diapain? Dibutuhkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keyakinan, dibuang ke sungai. Tapi Allah ketika itu sudah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, kami akan kembalikan ini, inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembalikan anak ini kepadamu dan kami akan jadikan dia menjadi rasul. Ya. Tapi kan itu kurang greget kan ya. Tapi Allah ingin memuji. Allah suruh lempar. Lempar di mana? Bukan lempar di bawah lemari supaya nggak kelihatan, enggak, di sungai. Yang di sungai itu arah kemana? Arahnya kemana? Nanti siapa yang nunggu? Istrinya Fir'aun. Malah ke rumah laki-laki. Semakin diuji. Ya. Keyakinan semakin diuji. Ya, kita dengan wahyu Allah tadi yakin nggak? Ya. Terakhir Allah Subhanahu wa taala setelah panjang proses, Allah buktikan kepada ibunya Nabi Musa bahwa Musa akan kembali dan ke pangkuan ibunya. Ke istana Fir'aun, Musa nggak mau menyusui, nggak mau menyusui sama sekali nggak mau. Ya, makanya kata ibunya Nabi Musa kepada kakaknya, waqalat li ukhtihi qussi, ikuti kemana bayi itu. Dia ikuti, akhirnya sampai ke istana Fir'aun. Dia masuk ke istana Fir'aun karena melihat si Musa tidak mau ada siapapun. Kakaknya ini, mau nggak saya berikan kepada seorang wanita yang insya Allah siap menyusui dan mau disusui, dan Musa mau disusui di pangkuan ibu ini. Mereka berikan, akhirnya kembali kepada pangkuan ibunya. Dan insya Allah itu benar. Jadi kadang-kadang sudah proses ya. Kita itu kadang-kadang kalau seandainya dikasih nikmat terus itu kadang-kadang lupa. Cuman kadang-kadang sesekali diuji, disentil, baru tahu ternyata nikmat itu luar biasa. Ya, intinya yakin, kemudian taslim, menerima apa yang Subhanahu wa taala katakan. Ya. Ketika dikatakan misalnya dalam Al-Qur'an, janji Allah bersabar, janji Rasulullah bersabar sampai nanti ketemu Rasulullah di telagaku, sudah yakini aja. Yakini, taslim tanpa perlu menuhankan logika, yakini saja. Bismillah, saya sabar sekarang, saya ikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nanti nikmatnya sabar itu luar biasa. Mungkin umat banyak yang sudah merasakan nikmat sabar di dunia, Allah balas misalnya, itu nikmatnya luar biasa. Ya misalnya ketika kita juga misalnya ketika penuntut ilmu ini, ketika dari kecil kemudian masuk pesantren 6 tahun, itu kan sabar ya, menahan bagaimana orang di luar pesantren itu hidupnya, apalagi dulu godaannya habis terusnya, kita itu bersabar menahan. Tapi ternyata ini masih di dunia, nikmat yang Allah berikan, oh masya Allah ya, alhamdulillah. Syukur itu tak pernah terhenti terucap dari lisan kita, padahal itu masih di dunia. Bagaimana dengan isbiru hatta talqauni ala haudi, bagaimana dengan sabar kita yang berujung nanti buah manis yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat. Intinya yakin sebagaimana ibunya Nabi Musa tadi, yakin sebagaimana Nabi Musa ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa yakin kan ya, akhirnya lautnya terbelah ya. Intinya yakin ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, yakin saja kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka tidak ada yang sia-sia, semuanya adalah kebaikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Nanti kita lanjutkan tanya jawab. Mungkin yang lebih banyak bertanya saya ya, supaya ibu-ibu tidak banyak bertanya. Karena ibu-ibu sudah sering bertanya. Karena di grup saya jarang bertanya, di sini saya bertanya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Heti. Oleh tafadhali masykur.